Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semakin hari semakin banyak opini yang memojokkan para jomblo yang muncul di masyarakat dan di era digital sekarang ini. Jomblo berubah menjadi sebuah kata bernada sindiran. Beragam meme pun muncul di media sosial menggambarkan betapa seseorang dengan predikat status jomblonya adalah sebuah penderitaan. Maka tak heran jomblo adalah salah satu kosakata yang sangat ditakuti oleh orang banyak, terutama anak muda. Jomblo identikan dengan suatu pertanda tidak lakunya seseorang untuk mendapatkan teman kencan. Lalu sebenarnya apa makna dari kata jomblo? Jomblo adalah bahasa percakapan yang muncul di masyarakat yang artinya tidak memiliki pasangan. Bahkan dalam perkembangannya, jomblo dimaknai sebagai sebuah status seseorang, seperti halnya menikah, janda maupun duda. Dan seringnya jomblo diasosiasikan sebagai lawan dari status berpacaran. Artinya, jika seorang tidak memiliki pacar, maka itu disebut dengan jomblo. Sahabat beriman, kita ambil dari kesimpulan dari cerita Zahid pada zaman Rasulullah SAW, pemuda jomblo yang ingin menikah dan dibantu oleh Rasulullah SAW. Diceritakan pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang pemuda bernama Zahid. Usianya sudah 35 tahun, tapi ia tak kunjung menemukan jodohnya. Zahid kebetulan tinggal di Suphah, Masjid Madinah, dan suatu ketika saat sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Ia kaget, agak gugup saat menjawabnya. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa sampai sekian lama Zahid masih hidup sendiri?" Dan ia menjawab, "Allah bersamaku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menjawab lagi, "Maksudku, kenapa engkau masih membujang? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku sangat jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," balas Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk membuat surat berisi lamaran bagi Zahid kepada wanita cantik keturunan bangsawan Madinah bernama Zulfah binti Sa'id. Surat itu pun disampaikan oleh Zahid sendiri pada Sa'id. Saat membacanya, Sa'id terlihat kaget, karena dalam tradisi Arab seorang bangsawan biasanya akan kawin dengan keturunan bangsawan pula. Yang kaya harus mendapatkan yang kaya, yang terkenal, yang dikenal dengan konsep sekupu. Sa'id akhirnya pun bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Itu pula datanglah Zulfah yang kemudian berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya," jawab Sa'id. Mendengar hal itu, Zulfah langsung menangis dan berkata, "Masih banyak pemuda tampan dan kaya yang menginginkan dia." Zulfah tak mau menerima pinangan Zahid. Namun ketika ia tahu bahwa lamaran itu perintah dari Rasulullah SAW, Zulfah langsung berubah pikiran. "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar adalah Rasulullah? Kalau begitu aku harus segera dikawinkan dengan pemuda ini," ucap Zulfah. Setelah istighfar beberapa kali karena merasa lancang telah menolak lamaran Rasulullah untuk Zahid, mendengar hal itu, Zahid pun sangat berbahagia dan pamit pulang untuk langsung sujud syukur di masjid. Rasulullah pun ikut berbahagia bersamanya dan menyuruhnya mempersiapkan pernikahan dengan
mendatangi Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf guna mendapat uang yang cukup. Persiapan perkawinan Zaid bertepatan dengan persiapan perang umat muslim menghadapi orang kafir. Melihat keadaan tersebut, Zaid memutuskan untuk menjual lagi persiapan perkawinannya, dan ia belikan kuda terbagus dari uang hasil penjualannya. Wahai Zaid, tetapi nanti malam kamu berbulan madu dan engkau hendak berperang. Para sahabat mengingatkannya, namun dengan tegas ia memutuskan untuk tetap ikut berperang karena ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya Zaid pun berangkat untuk jihad dan mati syahid di jalan Allah. Lalu Rasulullah berkata, hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah. Mendengar perkataan Rasulullah, para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, ya Allah, alangkah bahagia calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.